Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya M. Gibransa dengan nomor NPM 2052011004. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas akhir dari mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu tentang dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan ini adalah sebagai untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah HTN. Nah, di dalam dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia ini ada banyak. Salah satunya adalah seperti ada 4 perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu kedua adalah Capita Selecta Ketatanegaraan Republik Indonesia. Lalu di dalam perubahan undang-undang ini ada banyak. Langsung saja, Undang-Undang Dasar adalah dokumen hukum politik yang secara resmi dari suatu negara, yang berisikan suatu kesepakatan yang telah disepakati oleh semua orang tentang negara, yang mengatur semua organisasi negara, kekuasaan lembaga, dan hubungan antar negara, seperti kayak hubungan antara Indonesia dengan negara tetangga, yaitu Malaysia atau Singapura, terus dan lain-lainnya, dan mengatur semua perlindungan terhadap hak asasi manusia. Secara teoritis itu Undang-Undang Dasar itu bisa dirubah, baik dari sudut pandang politis, sosiologis, filosofis, maupun yuridis. Dari perkembangan masyarakat ini berdampak kepada suatu kompleksitas terhadap perkembangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan dalam hal ini juga bertujuan untuk agar melakukan perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk mementingkan bangsa dan negara. Lalu dalam penetapan Undang-Undang Dasar 1945 ini oleh pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut sistem konstitualisme, konsep negara hukum, dan prinsip negara yang berdemokrasi. Namun dalam praktik ketatanegaraan ini, selama berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 justru membawa suatu bangsa Indonesia terhadap ke dalam otoritarianisme politik dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Lalu di dalam reformasi yang dimulai sejak turunnya atau lengsernya Soeharto menjadi trigger dari reformasi hukum terbesar yang pernah ada di Indonesia, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada pemikiran bahwa salah satu sumber untuk permasalahan yang menimbulkan problem politik dalam penyelenggaraan pemerintah negara selama ini adalah kelemahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan antara lain, ada seperti Undang-Undang Dasar 1945 ini menyerahkan kekuasaan yang sangat besar terhadap presiden. Yang kedua, tidak adanya prinsip check and balance dalam Undang-Undang 1945, antara lain menyerahkan kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 ini sangatlah fleksibel, terlalu fleksibel, karena menyerahkan penyelenggaraan negara pada semangat para penyelenggara negara dalam pelaksanaannya yang bisa dibilang banyak yang disalahgunakan.
diselewengkan begitu saja, tidak dijalankan dengan benar-benar sesuai apa yang di dalam undang-undang tersebut. Jadi banyak sekali pada sistem ini pada saat Lengser dan Soeharto, Undang-Undang Dasar 1945 ini berubah drastis, yaitu tadi kekuasaannya dikasihkan tertinggi ke ada yang ke MPR dan presiden, terus ada yang bisa disalahgunakan. Lalu menurut pendapat dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD yang menerangkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat dijadikan celah-celah untuk membangun sistem otoriter atau otoriterisme. Dan demikian pula perlu diadakannya suatu amandemen undang-undang. Nah, yang pertama ini Undang-Undang Dasar 1945 ini membangun sistem yang dinamakan eksekutif heavy. Nah, yang dimaksud dengan eksekutif heavy ini adalah suatu lembaga eksekutif yang dimana kekuasaannya dipegang oleh presiden itu lebih tinggi daripada kekuasaan lembaga yang lainnya. Jadi berpusat pada presiden itu jauh lebih tinggi daripada lembaga-lembaga lainnya. Lalu yang selanjutnya, Undang-Undang 1145 ini telah memuat banyak sekali pasal yang telah dimultitafsir sehingga dapat ditafsirkan secara memihak, sepihak dan pemerintah. Lalu yang selanjutnya adalah memberi atribusi kepada kewenangan dan sangat besar sekali kepada legislatif untuk mengatur hal-hal yang penting dengan undang-undang tanpa batasan yang sangat jelas. Lalu yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945 ini lebih menekankan kepada semangat oleh penyelenggara dibandingkan kepada kekuasaan sistem. Dan kelemahan-kelemahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini itulah yang sangat mendorong keinginan untuk dilakukannya perubahan-perubahan. Namun tidak sedikit yang menolak bahwa penilaian ini dan berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini sudahlah cukup baik. Namun hanya pelaksanaannya saja yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Dasar 1945. Seperti tadi ada yang bisa menyalahkan penggunaan kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Dan ada pula yang mengusulkan bahwa di era reformasi ini agar Indonesia bisa mempunyai suatu konstitusi yang baru. Dari ketiga pendapat ini bahwa yang berkembang tersebut di MPR mengambil keputusan untuk melakukan perubahan yang putusannya sesuai dengan salah satu dari 6 tuntutan suatu reformasi tersebut. Dan demikianlah video ini yang saya buat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Viva Justitia, hukum jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua.